Salam budidaya, sobat budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sangat berbahagia dan selamat siang atas kedatangan Bung Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Kemudian beliau adalah juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selamat datang, Bang. Juru cakap. Kemudian Bapak Ahmad Najrahi Aziz MM, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya. Selamat datang, Pak. Wakil Ketua DPRD Kota Binjai. Hebat, Pak. Kemudian Bapak Muhammad Yusuf MH sebagai Wakil Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di podcast Siar Budaya. Kalau bahasa Binjainya apa? Selamat datang. Selamat datang. Baik, kita hari ini ada sedikit acara, katakan kongko lah. Kongko mengenai perkembangan Hamkam Rata dan bagaimana perkembangan juga di bidang Hamkamnas. Nah, terlebih dahulu kami ingin bertanya dulu kepada Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Binjai. Nah, kira-kira Pak, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Hamkam Rata, itu jelas dinyatakan bahwa bagaimana mengamankan rakyat semesta. Kira-kira langkah-langkah apa saja atau program apa saja yang sudah dilakukan atau direncanakan oleh DPRD Kota Binjai untuk agar supaya rakyat kita di Binjai merasa nyaman seperti cita-cita para pahlawan kita dulu, Gemahri Pak Loh Cinawi Tata Tentang Katahan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dhanil Anzar Simanjuntak yang telah datang ke Binjai, Kota Binjai, Bang. Ya. Siap. Kota Binjai telah memberikan masukan, kasih motivasi kepada masyarakat agar kiranya negara Indonesia pada umumnya dan khususnya Kota Binjai menjadi aman, tertib, dan nyaman. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, apa kira-kira langkah yang dapat DPRD untuk keamanan di Kota Binjai? Terkait permasalahan-permasalahan yang ada, DPRD Kota Binjai selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan aparat hukum, aparat penegak hukum yang ada di Kota Binjai, Polres, BNN, dan kepada TNI Polri juga. Artinya itu tetap kita lakukan agar kiranya masyarakat yang banyak temuan-temuan di masyarakat terkait dengan keamanan itu bisa tertanggulangi gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana sikap dan pembelajaran dari orang tua, karena situasi keamanan itu harus berangkat dari rumah sendiri gitu. Bagaimana orang tua mendidik anak supaya tidak keluar di tengah malam, karena di luarlah banyak permasalahan gitu dia. Jadi Pak, berarti DPRD memang sudah membentuk satu sistem, adanya kolaborasi, komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan masyarakat, baik di kelurahan, lingkungan, baik dengan ormas, aparat, bagaimana caranya supaya lingkungan itu masyarakat aman gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya kita lanjut dengan Bang Usop ya, Bang Usop yang memang juga ahli di bidang hukum dan juga ahli di bidang agama. Nah, tentunya bahwa salah satu faktor yang dapat merusak lingkungan itu adalah terjadinya dekadensi moral, dekadensi moral di masyarakat. Nah, kemudian dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang hukum, kira-kira usaha apa, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh baik dari Departemen Agama, baik dari rekan-rekan yang ahli di bidang hukum untuk mengamankan sehingga masyarakat merasa tertib baik di daerah, di lingkungan, dari mana saja berada di Kota Binjai. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini memang pertanyaannya sepertinya pertanyaan pejabat ini ya. Dari Departemen Agama dan Departemen Hukum ya. Tapi saya kira saya kan dari sisi perspektif pendidik lah ya, dosen dan memang praktisi juga, praktisi hukum. Saya lihat persoalan moral atau dekadensi moral itu kan memang bukan hanya masalahnya tanggung jawab negara, ya tanggung jawab bidang agama, itu adalah tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Ya.
Kenapa? Karena itu menyangkut soal kaitan dengan tadi keamanan nasional maupun HAM rata tadi ya. Nah, bagaimana upaya yang harus dilakukan? Kalau menurut saya perspektif yang paling sederhana itu adalah mulai dari yang kecil, itu apa? Keluarga. Nah, keluarga ini adalah persoalan yang paling mendasar. Bagaimana penguatan keluarga dari segala aspek, terutama moral atau agama. Nah, inilah yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh keluarga. Tapi ini soal pendidikan yang memang harus terus-menerus dilakukan kepada internal keluarga. Tapi jangan lupa juga, keluarga ini kan sekarang menghadapi problem kemiskinan, ya, persoalan yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, kita juga ikut bertanggung jawab pemikiran. Jadi harus ada intervensi pemerintah bagaimana penguatan moral di keluarga itu kuat, fungsi-fungsi pelayanan sosial dilibatkan, di samping itu fungsi pelayanan agama, misalnya organisasi dakwah. Ini secara terpadu. Yang kedua saya kira juga ini kan soal keteladanan, ya. Kita melihat sekarang misalnya ada degradasi moral yang dilakukan oleh narkoba, ya, prostitusi dan sebagainya. Itu kan persoalan moral. Nah, kalau hanya diberatkan kepada peranan keluarga, keluarga setang apapun, sementara lingkungan terus-menerus gencar persoalan itu, saya kira akan lemah juga. Karena itu perlu intervensi negara. Nah, disinilah perlu keteladanan daripada negara dalam hal penegakan hukum. Nah, ini yang saya melihat ada sisi lemahnya di sini. Nah, ketika kasus-kasus yang menyangkut soal kepentingan politik kekuasaan penegakan hukumnya lemah. Tapi ketika menyangkut soal hal-hal yang sifatnya keumatan, masalah-masalah yang sepele itu penegakan hukum kuat. Nah, negara harus bertindak adil dan menegakkan hukum untuk semua tanpa membedakan pandang bulu dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usut atas penjabarannya, penjelasannya, sehingga bisa menjadi acuan atau pemerhati bagi masyarakat seperti apa untuk membentuk suatu pola pikir, pola perilaku dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Nah, berikutnya adalah seseorang yang kita tunggu-tunggu dari beberapa minggu yang lalu telah berkenan hadir di hadapan kita, yaitu abang kita Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak, yang juga beliau juga memahami tentang hal-hal politik, hal-hal pendidikan, ekonomi, ya, tentunya dari sudut pandang Hankam Nas dan Hankam Rata. Nah, sekali lagi selamat datang Bang. Terima kasih Pak Damanik. Nah, cuman ini Bang, ada sedikit pula ini. Apa itu? Tes-tes spontanitasnya nih. Wah, tes awak ya. Kami yakin Abang pasti bisa dengan refleks. Oh gitu ya. Simanjuntak, Marga saya lah. Joko Widodo, Presiden. Prabowo, Presiden 2024. Kemenhan, Kantor saya. 100. Mantap. Nah, baik, sebagaimana kita mengetahui bahwa Hankamnas itu, kalau kita kutip dari seorang ahli bernama Harjo Mataram, mengatakan bahwa ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dari dalam, dari luar, langsung tidak langsung, untuk mengantisipasi ancaman kehidupan nasional. Itu kalau menurut Harjo Mataram. Nah, dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang pendidikan juga memandang Hankamnas ini dari sudut suprasistem, sistem pendidikan nasional. Seperti apa yang dicanangkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003, di mana suprasistem itu juga mencakup masalah ipolek sosbud, baik dari dalam maupun dari luar, dalam negeri, luar negeri. Nah, kira-kira sudut pandang Hankamnas ini terhadap ipolek sosbud seperti apa dalam mempersiapkan hal-hal, program-program untuk menjaga keutuhan NKRI? Silakan. Pak Damanik, ke Indonesia itu doktrin pertahanannya kita sebut sebagai istilah kalau di sini Hankam Rata, atau kalau secara jamak kita sering nyebutnya juga pertahanan rakyat semesta atau pertahanan semesta. Artinya pertahanan semesta itu adalah pertahanan yang holistik. Di satu sisi dia bicara militer, di sisi lain dia bicara nirmiliter. Nah, militer tentu ya kita kuat alutsista, kita kuat tentaranya, kita kuat
pertahanan laut, udara, darat dan sebagainya. Nah, dari sisi nirmiliter itu kita bicara ekonomi, kita bicara politik, kita bicara tentang pendidikan, kita bicara juga tentang sosial dan budaya. Nah, jadi yang harus diperkuat dalam konteks pertahanan semesta itu pertahanan militer di satu sisi, di sisi lain adalah pertahanan nirmiliter. Nah, artinya apa? Kalau sudah bicara pertahanan semesta, kita tidak hanya bicara tentara, kita juga bicara tentang rakyat. Peran rakyat dalam memperkuat militer di satu sisi dan di sisi lain memperkuat non-militer atau nirmiliter. Makanya kemudian undang-undang kita, konstitusi kita itu mengamanatkan di pasal 27 dan 29 itu terkait dengan setiap warga negara berhak dan wajib. Jadi bahasanya itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara dan keamanan negara. Berhak dan wajib ikut serta membela negara. Nah, konteks itu artinya apakah semua orang harus terlibat dalam bidang militer? Tidak. Nah, yang bisa terlibat dalam kemiliteran itu bisa jadi tentara. Sekarang ada juga Komcat, komponen cadangan. Nah, yang tidak bisa jadi tentara dan tidak masuk Komcat itu tentu berjuang dan bela negara dan mempertahankan negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Pak Damanik misalnya sebagai dosen yang memaksimalkan diri sebagai dosen. Pak Yusuf misalnya sebagai dosen juga melakukan peran yang sama. Beliau wakil ketua DPRD Binjai melakukan hal yang sama sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi ketika setiap individu warga negara itu memerankan perannya masing-masing secara maksimal, maka dia sudah melakukan peran-peran bela negara. Nah, apa standar awalnya? Standar awalnya tentu yang tidak boleh dinafikan, kita semuanya bersepakat. Indonesia ini dasarnya, filosofi dasarnya adalah Pancasila, yang mengikat kita hidup sebagai bangsa dan negara itu Pancasila. Kita diatur menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kita hidup dalam satu wadah yang namanya NKRI. Nah, itu yang nggak boleh diganggu-gugat. Itu sudah kesepakatan kita bersama. Nah, sekarang waktunya kita bekerja dengan 3 dasar tadi. Nah, jadi tadi dosen, politisi itu melakukannya peran masing-masing. Nah, itu sudah melakukan peran negara, peran bela negara. Jadi tidak semua orang dalam konteks pertahanan rakyat semesta misalnya ikut berperang atau jadi tentara, enggak. Jadi yang mahasiswa belajar sungguh-sungguh sebagai mahasiswa dengan perannya masing-masing. Nah, kalau semua warga negara melakukan perannya masing-masing itu, saya yakin kita akan maju sebagai bangsa, kita akan maju sebagai negara. Nah, sayangnya dalam tantangan kita di era modern sekarang itu banyak sekali yang masih tidak berusaha mengutak-ngatik kesepakatan kita bersama yang disebut dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu di satu sisi jadi tantangan kita. Selain tantangan kita tentu ekonomi. Nah, sekarang kan mak-mak, ibu-ibu teriak minyak goreng mahal gitu ya. Jadi pertahanan itu juga kan terkait dengan isu ekonomi. Pertahanan pangan. Pak, perang dampak yang paling terasa itu tentu adalah kelangkaan pangan. Perang Rusia dengan Ukraina sekarang itu berdampak terhadap defisit pangan yang luar biasa. Harga pangan naik luar biasa. Dunia ini sumber gandumnya itu berasal dari Ukraina dan Rusia. Ketika perang Rusia dengan Ukraina terjadi, dunia terus terang pada saat ini mengalami kelangkaan gandum. Nah, kita saja di dalam negeri juga gandumnya impor. Bahkan kan Bapak masih suka makan Indomie, mie instan lah. Nanti kalau Indomie iklan kan, bayar iklan nggak Pak Indomie ke sini kan? Enggak. Jadi mie instan yang kita makan itu sumbernya dari gandum. Roti yang kita makan dari gandum. Nah, itu berdampak gitu Pak. Apalagi inflasi Indonesia itu salah satu yang mempengaruhi inflasi Indonesia itu salah satu variabelnya harga Indomie loh. Jangan lupa. Jadi saking sudah menyatunya mie instan dengan Indonesia. Nah, masalah pangan itu masalah pertahanan, masalah
kalau istilah Bung Karno itu begini, masalah perut itu adalah masalah ketahanan rakyat. Jadi perut itu masalah ketahanan rakyat. Jadi ketika lapar maka pertahanan juga akan kemudian lemah di satu sisi. Nah, oleh sebab itulah ekonomi tentu adalah bagian yang penting untuk terus diperhatikan. Apalagi sekarang potensi perang di global itu pasti mengancam stabilitas ekonomi. Penjelasannya. Kemudian suatu ketika saya pernah jalan-jalan. Bapak suka jalan-jalan Pak Damanik? Singgah suatu tempat, kumpul-kumpul. Ada seseorang bertanya kepada saya yang membuat saya juga harus mencari teoritisnya seperti apa. Mereka bertanya kepada saya, apa sih maksud daripada NKRI harga mati? Saya coba mencari. Yang sepaham kita bahwa harga mati itu ada dalam ilmu ekonomi. Di dalam ada istilah bargaining, tawar-menawar. Sehingga kalau dikaitkan dengan harga mati, apakah ada tawar-menawar tentang hal NKRI atau potretnya seperti apa supaya masyarakat bisa memahaminya? Ya final, kalau harga di mall itu kan harga mati Pak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita di pasar bisa ditawar, kan? Kita bisa bargaining. Maka kalau terkait dengan NKRI itu nggak ada bargaining. Artinya NKRI itu final, dia final. Kita tidak ingin jadi berpecah belah. Kita tidak mau misalnya Binjai berpisah dari Indonesia, gitu ya. Kita tidak mau Aceh berpisah dari Indonesia. Itu bagi kita adalah final. Artinya nggak boleh ditawar-tawar lagi, nggak boleh Aceh berpisah dengan Indonesia, kita mempertahankan itu sekuat tenaga. Nggak boleh misalnya Langkat berpisah dari Indonesia, itu harga mati buat kita. Jadi harga mati itu tentu tidak bisa ditawar lagi, dia final. Sama dengan Pancasila, itu adalah final, itu kesepakatan kita bersama. Kira-kira begitu Pak. Jadi kita tidak mau berpecah belah. Berapapun ongkos sosialnya, kita ingin NKRI tetap utuh. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Pak Bang Daniel, bahwasanya di pendidikan juga ada di sebagian perguruan tinggi sudah dengan program studinya juga mengkaji atau mempelajari mata kuliah tentang educational politics, politik pendidikan. Nah, di mana bahwa mahasiswa juga harus bisa memahami politik, di mana mereka juga mempelajari sejarah-sejarah seperti Adam Malik, Salim, cukup diakui di dunia internasional. Kemudian pada taraf zaman sekarang ini di era milenial, kira-kira pengakuan seperti apa gitu dunia internasional terhadap ahli-ahli politik Indonesia? Saya punya keprihatinan, kekhawatiran Pak Damanik ketika orang menyebutkan politik itu kotor, kemudian berusaha menjauhkan diri dari politiknya. Saya nggak mau ikutan politik, nggak mau tahu politik. Pak, para ahli sebutnya kalau ada buta yang paling berbahaya itu adalah buta politik. STKIP ini adalah produk politik. Eksistensi misalnya Pak Yusuf bisa ceramah Jumat, mengisi pengajian, itu adalah aman, bisa ngomong apa saja, itu adalah produk politik. Harga cabai kita itu adalah politik. Harga beras kita itu adalah produk politik. Semua sisi hidup dan kehidupan kita itu adalah politik. Ketika Anda buta politik, artinya Anda buta dengan kehidupan kita. Semuanya diatur oleh politik. Jadi kalau ada misalnya gitu, enggak lah, kita kan guru, kita kan dosen, enggak ada urusan dengan politik. Keliru. Maka ketika itu ya Anda kehilangan semuanya. Coba perhatikan, Bapak Ibu mendesain kurikulum yang resmi digunakan apa, itu adalah produk politik. Kalau kemudian semua dosen, semua sivitas akademika itu melek politik, maka itu akan sangat membantu arah pendidikan itu mau kemana. Jadi oleh sebab itu saya selalu bilang, saya dosen juga, guru segala macam, nggak boleh buta politik. Ketika Anda buta politik, Anda nggak tahu arah pendidikan itu mau kemana. Anda ketika buta politik, Anda sedang tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul tadi, yang maju tadi. Jadi politik ini adalah bagian dari hidup dan kehidupan kita.
politik ini adalah jalan untuk menuju kemajuan pendidikan, jalan untuk menuju kesejahteraan Indonesia gitu. Jadi termasuk misalnya kita orang Islam gitu, apa nyebutnya ya, orang Islam ya nggak usah ikut-ikut politik, nggak usah apa, keliru. Justru dalam Islam kita tidak diajarkan untuk mendikotomikan nilai-nilai Islam dengan kehidupan lainnya. Dia komprehensif. Dalam Islam bukan berarti misalnya ceramah di majelis-majelis bukan berarti nggak boleh ceramah politik. Yang nggak boleh itu adalah ketika menggunakan agama itu sekedar untuk kepentingan pribadi atau kepentingan political interest personal, itu yang jadi masalah. Tapi kemudian agama harus hadir dalam kegiatan politik kita. Maksud saya gini, Bang Azrai sebagai politisi, saya sebagai politisi, tentu ketika menjalankan dirinya sebagai politisi itu harus membawa nilai-nilai agama, akhlak agama. Itu adalah guidance kita ketika berpolitik. Jadi nilainya itu kita bawa kemanapun ketika kita berpolitik. Sama dengan dosen, nilai agama itu harus dibawa dalam kehidupan kita sebagai sivitas akademika. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan ya, tidak boleh kita buta politik. Politik harus menjadi instrumen kita, jalan kita untuk mengarahkan kehidupan pendidikan kita jadi lebih baik. Ya, baik. Terima kasih, Bang. Ya, memang dari sekian banyak juga literatur maupun buku yang kita baca, bahwa Indonesia ini memang cukup diakui politiknya di dunia internasional. Karena sudah pernah terjadi suatu peristiwa gitu, Bang. Pada saat itu di PBB, itu semua negara-negara kolonial yang dijajah oleh Barat dikumpulkan. Mereka diminta untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Malaysia dipanggil lunas. Singapura lunas, Brunei lunas, terakhir Indonesia. Kepada Indonesia supaya maju ke depan. Pada saat itu Bung Hatta dan Agus Salim sudah kebingungan sampai bertanya kepada Bung Karno, bagaimana cara kita membayar hutang-hutang kita ini semua, aset-aset luar negeri, kereta api segala macam. Soekarno memberikan diri, Pak, pada waktu itu. Bagaimana Indonesia? Siap. Harus bikin surat pernyataan bahwa Indonesia bisa melunasi hutang-hutang semua aset luar negeri. Langsung Soekarno menulis surat, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan akan melunasi semua hutang-hutang Indonesia dengan 1 jam. Orang pada heran, apa bisa? Langsung luar negeri, PBB teken, tanda sah, karena dengan 1 jam Soekarno langsung buka jam tangannya. Nih dengan 1 jam, lunas hutangnya. Semua pada tepuk tangan, hebat politik Indonesia. Baik, pada adik-adik mahasiswa semua, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Azrai sebagai Ketua Yayasan Tinggi Budaya Binjai, Wakil Ketua DPR Kota Binjai, dan Wakil Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Budaya Binjai Pak Uso, dan abang kita Bang Daniel. Nah, kepada Bang Daniel, mohon kiranya untuk memberikan sedikit pesan dan kesan kepada mahasiswa kita budidaya, bagaimana mereka berpola pikir, berpola perilaku, bertanggung jawab, memiliki attitude, memiliki knowledge, skill untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Iya, Pak Damanik, saya tadi sampaikan di ceramah saya, hari ini yang paling dibutuhkan tentu adalah kapasitas, karena STKIP ini adalah calon guru ya, kapasitas guru yang mampu melakukan 2 fungsi. Pertama adalah melakukan transfer value, transfer nilai-nilai. Kemudian kedua adalah mengajarkan anak didiknya cara berpikir yang benar. Karena fungsi transfer ilmu hari ini sudah banyak diambil oleh instrumen modern seperti sosial media, seperti internet dan sebagainya. Jadi guru harus terus mendedikasikan dirinya pada menghadirkan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai agama, nilai kebudayaan kita. Oleh sebab itulah saya berharap lulusan STKIP itu bisa melakukan 2 peran itu. Dengan cara begitu maka kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu akan jauh lebih baik.
kemudian produk pendidikan kita itu pasti jauh lebih baik. Binjai bisa menjadi salah satu kota yang lebih baik kalau kemudian STKIP ini merevitalisasi dirinya sebagai produsen guru-guru yang berkualitas tinggi, sebagai produsen guru-guru yang mampu melakukan dua fungsi tadi, transfer nilai dan transfer cara berpikir yang baik. Demikian Pak Damanik. Baik, kepada seluruh pemirsa podcast radio Budidaya, inilah tadi penjelasan dari para pakar kita hal mengenai Hamkam Rata dan Hamkamnas. Nah, kepada seluruh mahasiswa jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan lonceng. Salam budidaya, tetap semangat.